Kita lagi di Batam Center Port, jadi pelabuhan nyebrang ke Singapura. Perjalanan kali ini kita ingin mencoba menjelajahi Singapura dengan cara yang sedikit berbeda. Biasanya kalau kita mau ke Singapura dari bandara manapun di Indonesia, kemudian turun di Changi, kemudian langsung menjelajahi Singapura. Namun perjalanan gua kali ini ingin membandingkan antara tidak face to face ya, karena gue cuman menjalani satu aja. Ini dari kota Batam di Kepulauan Riau menuju Singapura dengan menggunakan ferry. Gue dari Jakarta menggunakan pesawat, kemudian turun di Bandara Hang Nadiem Batam, kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan taksi menuju ke Batam Center. Batam Center adalah salah satu pelabuhan yang bisa kita gunakan untuk menyeberang ke Batam dengan menggunakan ferry. Biaya taksi yang kita keluarkan dari Bandara Hang Nadiem ke Pelabuhan Batam Center itu lebih kurang di harga Rp120.000. Sesampainya di pelabuhan, kita kemudian memilih ferry mana yang akan kita gunakan untuk menyeberang. Kemarin gua cek, Jakarta Singapura itu yang paling murah ada di 3 juta sekali berangkat. Kita mau pakai jalur rutenya Jakarta Batam, Batam Singapura, kalau dengan harga yang sekarang itu kemungkinan bisa lebih murah. Jadi karena Jakarta Batam kemarin di Citylink itu sama Batik ada di 800-an, kalau ditambah dengan penyeberangan berarti di sekitar 1.200.000 gitu. Pelabuhan penyeberangan di kota Batam menurut gua pelabuhan yang cukup berkelas, bersih, kemudian teratur, dan sudah mempunyai standar internasional. Karena selain orang Indonesia yang banyak ke Singapura, ternyata turis dari Singapura ke Batam juga tidak sedikit. Di perjalanan kali ini kebetulan aku bersama dengan Bang Ferry Amsari. Bang Ferry adalah salah seorang pakar hukum tata negara yang sering terlihat di televisi belakangan ini terkait dengan komentar-komentarnya soal politik, pemilu, kemudian hukum-hukum tata negara lah pokoknya. Otak gue langsung berpikir bahwa ini adalah korban konten gue berikutnya. Ferry penyeberangan antara Batam dan Singapura saya kira memang yang paling baik ya. Dari beberapa kapal penyeberangan mungkin yang pernah gua rasain, seperti dari Merak ke Bakahuni atau dari Banyuwangi ke Bali. Penyeberangan antara Batam dan Singapura ini jelas yang terbaik, termasuk juga dengan fasilitas-fasilitasnya, termasuk WC, apalagi ya, tempat duduk, kenyamanannya sangat terjaga dan mementingkan kualitas. Jangan pernah nongkrong di sini. Nongkrong lagi warung kopi. Kita coba keluar dulu melihat kapalnya sudah mulai berjalan. Ini bagian belakang kapal ya. Itu tadi pelabuhannya, dari sana ya. Kita berangkat. Perjalanan sekitar 30 menit. Kita lihat nanti sekarang kita di jam. Kita lihat sampai di Singapura jam berapa? Setengah jam, berarti di jam 11 kita udah sampai di Singapura. Tujuan pelabuhan yang ada di Singapura ada 2. Yang pertama Harbourfront dan yang kedua adalah Tanah Merah. Kita memilih di Harbourfront karena 2 alasan. Pertama, frekuensi penyeberangan ferry
menuju Harbourfront itu cukup banyak. Tadi kalau kita lihat jadwal ada hampir di setiap 1 jam. Kemudian yang kedua, akses dari Harbourfront ke tengah kota di Singapura itu cukup baik. Ada MRT, LRT, bahkan bis. Ini kalau kita lihat di sana ada kelihatan nggak? Ada kelihatan bayangan gedung-gedung bertingkat gitu, sebenarnya udah kelihatan ya Singapura itu dari Batam. Bahkan kalaupun kita nggak naik kapal sudah kelihatan. Jadi memang jaraknya sangat dekat. Gue ceritanya mau nyoba nih, katanya kalau di Singapura tidak boleh bawa lebih dari 1 bungkus. Gue ada 1. Ini beli karena kemarin nggak ada merek yang lain. 1 di sini, 1-nya ada di tas. Gue nggak menganjurkan untuk diikuti, tapi gue cuman ingin mencari sedikit tantangan karena gue tahu sebenarnya Singapura merupakan perjalanan yang gue kira mainstream dan menarik untuk dikunjungi bagi orang yang punya duit untuk berbelanja. Tapi bagi orang-orang yang ingin mencari sedikit tantangan, saya kira Singapura bukan tempat yang tepat karena sebagai kota yang sangat metropolis, sangat susah bagi kita untuk mencari tantangan-tantangan yang kalau misalnya lebih ke alam gitu ya, orang-orang yang lebih mencintai natural dan petualangan, saya kira Singapura bukan tujuan yang tepat. Tapi mungkin kalau misalnya ingin mencari hal-hal yang lebih metropolis, mungkin ini adalah tempat yang tepat. Kita benar-benar nyandar dan turun itu di 12.36. Berarti 1 jam perjalanan. Jadi perjalanannya tadi setengah jam, kemudian mungkin menunggu supaya bisa sandar setengah jam lagi. Jadi pas 1 jam. Sekarang 12.36. Rokoknya lewat guys. Jadi dipisah. 1 tas 1 bungkus, 1 tasnya lagi 1 bungkus. Cuman tadi ada sempat dimarahin orang imigrasi karena ambil video. Orang Melayu galak juga di sini. Awak sudah tahu tak boleh ambil video. Jadi setelah turun dari kapal tadi gue sempat ngambil video sampai di depan imigrasinya. Jadi imigrasinya ditegur sama orang imigrasinya, jadi katanya nggak boleh ambil video di depan imigrasi. Jadi tadi sempat dihapus, bahkan dicek sampai ke dalam-dalam. Ini udah kita hapus, terus di folder hapusan itu kemudian dicari lagi sama dia. Selain itu lancar, aman, rokok juga aman. Jadi perkiraannya malah yang kita pikir akan diberhentikan gara-gara rokok, ternyata diberhentikannya gara-gara ambil video.
tiket yang ke arah Orchard. Jadi kalau dari Harbourfront ini katanya Kapis ya. Kapis, baru nanti kita katanya pindah lagi ke kereta yang lain. Baru nanti langsung ke arah Orchard. Karena hotel kita di daerah Orchard, di Grand Central. I like to buy for 2 days. 2 days, okay. Yeah, for 7%. 7%. So the deposit is $10, right? Yes, correct. Hold on, later I'll explain everything. So your 2 days for one person will be $26, Yes. So you want 7 people, right? 7, Yeah. 7, It means 2 days is until tomorrow, right? So I explain everything in detail. Just a moment, Okay. Okay, your 2 days for 7 people is 182 and it's cash only. Yeah. 2 days start from today until tomorrow midnight 12 o'clock. Return the card within 5 days to get back your $10 deposit at any TransLink ticket office. Yeah, I can use for MRT and bus. Bus and train, yes, correct. Cable car cannot. Cable car exit B. Okay. Only for bus and MRT, right? This is for transportation only. Okay. 182, So here's 200, Jadi kita istilahnya beli turis pass. Turis pass ini $16 Singapura untuk 2 hari, tapi ada kayak depositnya gitu $10. Jadi total kita $26 besok. Karena kita cuma 2 hari, jadi kita ambil 2 hari ini $16, besok kebalikin lagi kalau misalnya $10. Itu bisa sampai tengah malam, dan bisa untuk MRT, LRT dan busnya, tapi yang bus yang biasa bukan yang jarak jauh. Ini stasiun MRT-nya. Kita lagi di Harbourfront, naik kereta yang arah nih Punggol. Tapi karena kita mau ke sini ke Orchard, kita mungkin nanti berhenti di sini dulu, NS 24, lalu itu nyambung yang warna merah. Mari. Indonesian tourist as usual, membawa kresek kemana-mana. Ini tradisi yang nggak bisa ditinggalkan. Makanan yang nggak habis dibawa pulang, dibawa pergi. MRT-nya nggak banyak basa-basi. Ini sebentar 5 menit jalan. Tadi gue sempat ketinggalan. Ini teman gue nungguin di stasiun berikut. Perjalanan antara stasiun ke stasiun yang lain sekitar 3-4-5 menit gitu lah, nggak lebih. Ternyata kita nggak perlu nyambung lagi, kita memang turun di stasiun Dhoby Ghaut. Jadi interchange-nya itu udah paling dekat daerah Orchard. Kita tinggal jalan ke atas. Kita cek
Hotel 2 juta di Orchard. Ini kalau di Indonesia sih Ibis ya, 300-400 ya. Aqua nggak ada tapi dikasih kayak begini galon. Ada air biasa, dingin, panas. Gua milih ini karena memang tadi jalan dari Dobby Goat itu, yang Dobby Exchange, buat stasiunnya MRT tadi itu. Di jalan hanya 5-10 menit gitu, jadi nggak terlalu jauh. Ada line kotak gimana lo bisa ngerokok, line kuning garis. Walaupun gue lihat sebenarnya sudah sangat ramai jalanan di sepanjang Orchard ini ya. Belum kembali normal seperti sebelum Covid. Karena jalanan walaupun sudah ramai tapi belum sepadat waktu sebelum Covid. Wah, masih hidup. Luar biasa. Masih terjadi. Akhirnya kita menemukan rumahnya setan. Demikian perjalanan kita kali ini. Mungkin ada berguna buat lu yang pengen membandingkan antara perjalanan menggunakan pesawat dan menggunakan ferry dari Kota Batam. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di perjalanan-perjalanan yang lainnya dan mungkin tema-tema yang berbeda pula. Ciao! Padang, kita mau cari nasi Padang Gundukan Duang. Ada nggak di sini?